Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita untuk bisa hadir bersama-sama di majlis sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang dipenuhi dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Sufyan ibn Uyainah, "Inda dzikri salihin tatanazzalu rahmat." Ketika disebutkan nama satu orang saleh, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa kaifa bi aslahis salihin. Lalu bagaimana yang kita omongin ini bukan orang saleh lagi, tapi pemimpinnya orang-orang saleh. Tentu rahmat Allah Subhanahu wa taala banyak Allah berikan kepada kita. Kita sadar atau tidak kita sadar, yang terpenting Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah. Terkadang kita mendapatkan kemudahan di dalam hidup. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita kepada orang-orang yang saleh. Kita tidak sadar bahwa itu karena berkat majlis kita datang malam ini. Allah Subhanahu wa taala mempermudah rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan kita. Itu terkadang itu rahmat Allah Subhanahu wa taala karena satu amalan kita yang kita lakukan dan kita tidak sadar. Ya, paling enak itu kalau kita melakukan amalan tapi kita nggak sadar, pahalanya dapat, enak begitu. Dibanding kita tahu kita melakukan amal soleh, berharap supaya mendapatkan balasan dari Allah, tahu-taunya amal soleh kita nggak diterima sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sebagian ulama mengatakan, saya kalau berdoa kepada Allah, saya terkadang berharap doa saya tidak diijabah dulu sekarang. Kenapa? Karena Allah pasti mengijabah doa. Allah yang bilang, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ud'uni astajib lakum. Minta sama saya, kata Allah, saya pasti akan berikan kepadamu. Siapapun antum, dimanapun antum berada, antum minta sama Allah, Allah pasti kasih. Yang ngomong siapa? Allah. Allah dusta? Allah maha jujur. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin ingkar janji, dan Allah mengatakan minta saya kasih. Berarti setiap orang di antara kita yang meminta kepada Allah pasti dikasih. Yang bilang siapa? Allah. Oke. Semua kita sepakat bahwa setiap orang yang meminta pasti dikasih. Saya sekarang, ya Allah, ya Rabbal Alamin, berikanlah saya ya Allah uang jangan banyak-banyak ya Allah, 3 miliar aja malam ini ya Allah. Saya doa begitu sama Allah, minta sama Allah dengan jujur, Allah pasti kasih. Enggak sekarang, besok, enggak besok, lusa, enggak lusa, nanti di kuburan. Di saat semua orang kesusahan, kita dapat harga yang kita minta waktu itu di dunia, Allah berikan kenikmatan di kubur kita. Enggak dapat di kuburan, kelak di surga. Minta sama Allah supaya diberikan kemudahan bisa ziarah ke Makkah dan Madinah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memiliki kendaraan yang sedikit mewah, supaya berjalan ke masjidnya lebih mudah atau berdakwahnya lebih mudah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih. Enggak di dunia, nanti di akhirat. Di jembatan Sirat semuanya jalan kaki, kita naik mobil mewah. Ya, kenapa? Karena kita minta sama Allah, Allah pasti kasih. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Minta, saya akan berikan. Kalau kita sudah minta sama Allah Subhanahu wa taala, cuman sekarang belum diberikan oleh Allah, kelak di akhirat kita akan diberikan oleh Allah. Nah, yang seperti itu sepertinya lebih enak ya, fujaatul khair. Kita ngira kita nggak punya amal, tahu-taunya kita punya amal. Umrah berkali-kali, haji berkali-kali, ziarah Nabi berkali-kali, umrah bersedekah, umrah infak, padahal nggak pernah ngeluarin. Dari mana? Dari doa yang Allah Subhanahu wa taala jaga, yang Allah simpan. Makanya kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan bersedih. Saya sudah minta berkali-kali sama Allah, kok nggak dikasih-kasih sama Allah? Bukan nggak dikasih, Allah paling tahu kapan waktu tepat untuk memberikan kamu pemberian tersebut. Allah paling tahu kapan waktu yang tepat untuk diberikan pemberian tersebut. Kadang-kadang maksa sama Allah, akhirnya dikasih. Ya Allah, pokoknya pengen mobil sekarang juga, dipakai mobilnya, tabrakan akhirnya. Buat apa? Untuk apa? Makanya minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku meminta kepadamu sesuatu yang terbaik menurutmu, bukan yang terbaik menurutku. Yang terbaik menurut Allah
bukan yang terbaik menurut kita, karena kita makhluk yang lemah, kita nggak tahu apa-apa. Manusia ini lemah, manusia ini buta, manusia ini lemah, nggak tahu apa-apa.